Halo Detikers, perkenalkan saya Grace-nia. Selamat datang di Demi Indonesia Bangga Extended Version of Detikom Awards 2023. Detikom Awards 2023 merupakan rangkaian acara pemberian penghargaan bergengsi terhadap merek, individu, lembaga yang berkontribusi terhadap bangsa Indonesia dalam berbagai bidang. Telah hadir bersama saya, selamat datang Dr. Sari Khairunisa sebagai VP Research Development Paragon Corps. Oke, saat ini dokter, kecanggihan teknologi sudah mempengaruhi berbagai sektor industri kecantikan nih dokter. Iya. PT Paragon Corp menggabungkan antara kecanggihan teknologi dan industri kecantikan. Dan kemarin ada acara Beauty Science Fest 2023. Itu tuh animo pengunjungnya rame banget tuh dok. Alhamdulillah rame itu ya. Itu acaranya seperti apa sih dok? Beauty Science Fest Meet Science yang kemarin diadakan di Central Park. Iya, jadi kita Paragon Corp sekarang punya 13 brand kosmetik. Kita tuh pengen bikin Beauty Science Fest yang beyond Beauty Fest yang udah ada. Sekarang sebenarnya banyak kayak Beauty Fest ya, misalnya rame juga dan biasanya suka ada flash sale atau tuker cangkang dan lain-lain gitu kan. Nah ini kita pengen bikin, makanya kita bikin hashtagnya tuh Beauty Meet Science karena nih kita pengen ceritakan beda nih ya Beauty Fest yang biasa. Di sini kita berusaha mempertemukan consumer, entah dia udah pernah pakai produk Paragon atau belum, dengan kayak dapur Paragon gitu kan. Jadi di situ biasanya kan kalau Beauty Science Fest cuma mungkin ketemu tim komersial atau marketingnya gitu kan. Nah di sini tuh kita kayak berdolesa dari pabrik di Tangerang, dari lab kita bawa semua ke Central Park. Ada sekitar 120 orang dengan latar belakangnya farmasi, kimia, chemical engineer, microbiologist, biotech, biar kita bisa jelasin selama ini tuh kita mendevelop produk itu bagaimana, kenapa, terjadi diskusi langsung nih ya nggak sih dari si produk creatornya sama yang make gitu kan. Kita juga bikin booth dimana kayak apa nih wishlistnya gitu, dan bahkan udah salah satu booth udah berubah jadi booth rekrutmen juga waktu itu saking ramenya. Tapi ya itu sih yang kita pengen pengen membuat ini sebuah perayaan selebrasi gitu kan, dimana sebuah organisasi atau sebuah industri kosmetik di Indonesia itu bisa berinovasi, bisa menghasilkan solusi. Terus kita juga coba komunikasikan ini sebenarnya knowledge behind ada produk sampo ini atau facial wash ini atau micellar water ini tuh ini loh gitu. Jadi ya alhamdulillah rame, semoga sih yang datang bisa dapat sesuai dengan objektif kita bikin acara itu. Oke dokter, Detikers menarik ya. Jadi PT Paragon Corp menggabungkan antara kecanggihan teknologi tersebut terhadap produk-produknya ataupun di brand-brandnya dok. Iya. Itu seberapa penting sih dok sebenarnya dok manfaat dari sains tersebut terhadap produk-produk kecantikannya dari brand-brand tersebut? Iya, jadi kalau di Paragon memang kita punya belief nih, maksudnya ketika kita menciptakan produk, kan suka orang mikir kayak produk kosmetik gimmick aja nih atau apa gitu kan. Kita menganggap ya ketika kita menciptakan sebuah produk tuh ya sama seperti misalnya terciptanya vaksin atau terciptanya obat, ya butuh sains kan behind-nya gitu kan. Dan kenapa penting? Karena menurut kita gini, sebetulnya kan kayak Grace milih produk itu kan kayak ada ingin gitu kan. Ingin itu kan bisa karena tahu dari temen atau tahu dari tren TikTok, IG gitu kan. Nah menurut kita selain keinginan ada juga kebutuhan loh, yang kebutuhan itu bisa dinotis oleh orangnya, bisa juga enggak. Nah itu tuh kenapa kita bilangnya tuh Beauty Meet Science, atau ini adalah produk-produk yang science back gitu kan. Karena bukan hanya kita nangkep kayak oke, kita consumer insight nih atau FGD ke berbagai kota, oh lagi trennya ini, orang pengennya ini, terus kita buat. Tapi kita juga berusaha build science-nya itu. Jadi kita kayak misalnya nih kayak Paragon, kita kerjasama nih dengan salah satu saintis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kita cek nih 500 orang perempuan, ada berbagai range umur, rasnya juga kita pastikan terwakilkan semua. Kita cek bukan hanya karakteristik fisiknya aja, tapi kita sampai cek ke genomik. Jadi itu kan kayak blueprint-nya Grace gitu kan. Blueprint-nya Grace tuh kayak usia segini tuh akan ada masalah kulit apa, 10 tahun ke depan itu gimana. Walaupun akan banyak faktor yang mempengaruhi ya, tapi kan kita merasanya oke, dengan kita udah ngecek semua fitur wajah, mungkin ada orang yang nggak ngeh kalau
kamu 10 tahun lagi akan ada lipetan di sini yang mungkin akan jadi terlihat lebih tua dari usia dan lain-lain. Nah di situ tuh kita create produk, jadi bukan hanya berdasarkan kayak tren atau inginnya apa, tapi kebutuhan yang mungkin konsumernya nggak notice kita buat juga gitu, karena kita punya sains atau sebuah penelitian yang membackup asumsi kita itu kebutuhannya gitu. Itu ya dok ya. Nah oke, menarik ya Dokter Sari. Selanjutnya PT Paragon Corp sendiri tuh sudah sejak kapan sih dok menerapkan konsep beauty and science? Terus juga apa sih latar belakang yang memicu konsep unik tersebut? Kan konsep itu belum pernah ada ya di Indonesia saat ini dok. Iya, jadi mungkin kalau di Paragon Beauty and Science itu udah kayak beyond konsep ya, udah ways of working gitu kan, karena Paragon sendiri foundernya Ibu Nur Hayati itu emang seorang saintis gitu, lulusan farmasi, apoteker, dan dari awal memang megang R&D-nya langsung gitu. Jadi yang melatar belakangnya ya mungkin background beliau gitu kan, dan value dan visi beliau, di mana sebuah produk itu bukan hanya kayak kita create lipstick, bukan gitu. Buat beliau tuh ya sebuah produk itu adalah solusi dari sebuah masalah konsumer di kehidupan sehari-hari gitu, dan agar produk itu performanya bagus terus dia harus ada sains yang mendasarinya gitu. Oke dok, menarik nih dok. Selanjutnya apa saja sih yang sudah dijalankan oleh PT Paragon Corp untuk menciptakan produk-produk yang beauty based on science dengan teknologi yang mutakhir? Kan prosesnya panjang itu ya dok ya. Itu bagaimana sih dok? Iya, prosesnya memang panjang dari sebuah produk, mulai dari ide sampai launching. Nah, cuma di beberapa titik itu kita pastikan prosesnya berjalan dengan baik agar produk yang dipakai oleh konsumer tuh hasilnya juga baik. Jadi misalnya pertama, dalam kita menangkap tren gitu atau habit consumer, ya kita akan ketemu dengan consumer di berbagai kota gitu kan, perempuan atau laki-laki atau usia ya sesuai dengan brand atau produk tersebut gitu, karena kan kita mempelajari nih habit mereka, karena habit pakai skincare di 2023 ini atau mungkin sebelum pandemi atau mungkin di 2000 awal itu pasti beda, karena kan paparan informasinya beda gitu. Terus channel-channel untuk beli produk kosmetiknya juga udah beda. Jadi satu itu, kita kayak habitnya apa kita coba capture, terus ada skin needs yang baru nggak gitu kan, itu juga kita coba tangkap. Nah habis itu dalam mendevelop produknya itu kan kayak keinginannya kan, nah kita dalam develop produk itu kita pastikan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin nggak ke capture pas kita wawancara mereka itu. Nah itu tuh ada science back-nya. Biasanya kita melakukan penelitian bersama ya fakultas kedokteran atau farmasi atau kimia untuk mengetahui misalnya karakteristik kulit itu bagaimana, atau misalnya microbiome di wajah itu bagaimana gitu, karakteristik kulit kepala bagaimana. Jadi nanti kita satuin si data yang kita punya berdasarkan sains ini yang memang kebutuhannya sama apa sih yang diartikulasikan oleh konsumer. Nah tuh kita satukan tuh kita membuat konsep produk. Misalnya kita mulai nih trial lah di lab gitu kan. Nah ketika itu jadi kita iterasi ulang juga. Kita biasanya ada beberapa konsumer atau misalnya rekanan kita, misalnya makeup artist atau dia beauty influencer, untuk mulai kayak coba dulu ya teksturnya dan lain-lainnya kayak gitu. Nah habis itu kita akan pastikan keamanannya gitu. Kita melakukan pemeriksaan yang berlapis-lapis tuh. Jadi pertama kan istilahnya dipakai sama tim R&D kita sendiri tuh gitu kan. Terus habis itu baru kita tes ke orang yang lebih banyak dan diawasi juga oleh dokter. Misalnya produknya di sekitar mata, ya kita pastikan diperiksa oleh dokter mata untuk before after pemakaiannya. Dokter kulit yang akan cek gitu kan, misalnya nih komedogenik atau enggak, bikin merah atau enggak, dan lain-lain. Atau klaim-klaim yang mau kita janjikan itu beneran terbukti atau enggak, beneran atau enggak, meningkat atau enggak sih kelembabannya atau kadar airnya dengan alat kayak gitu. Sama ya beberapa hal kayak press test untuk pastiin nggak alergi, nggak iritasi, atau misalnya SPF ya kita ujikan di lab hasilnya dapat atau enggak gitu, biar semua apa yang kita capture, apa yang kita coba deliver
itu semua harus align gitu sih. Oke, menarik dok. Itu kan di Beauty Fest kemarin saya mencoba langsung nih dok ketemu sama dermatologis, ahli kimia, ahli dari berbagai macam. Kayak kemarin tuh dok ada meracik lip matte yang sesuai dengan kepribadian, itu membantu banget loh dok. Kayak gitu kan belum ada ya di Indonesia. Terus juga kita bisa mengetahui jenis kulit muka. Terus juga itu kan banyak banget tuh dok dermatologis yang hadir untuk mengembangkan produknya. Itu bagaimana sih dok? Ada kesulitan nggak sih dok menyatukan ratusan dari ahli-ahli itu dok? Ya mungkin kalau kesulitan ya pasti ada. Tapi kan yang penting ada visi dan value yang ngikat itu semua. Jadi misalnya gini, kita tuh pengennya apa sih? Ya kita pengennya kan bermanfaat. Kita kalau untuk perusahaan manufacture kosmetik kayak kita ya setidaknya produk yang kita buat itu bermanfaat untuk konsumer yang akan pakai gitu kan. Sama kita juga punya mimpi, kita pengen buktikan Indonesia tuh bukan cuma negara yang konsumernya gede aja loh, kita tuh bisa jadi produsen juga, kita bisa jadi inovator juga gitu kan. Atau ya anak-anak bangsa Indonesia tuh bisa loh berinovasi, bisa meneliti gitu kan. Dan ya ketika kita punya visi atau value itu ya kita coba bikin planningnya gitu kan. Misalnya pertama, berarti harus rekrut ya gitu kan. Kita rekrut nih dengan bidang-bidang ilmu yang berkaitan. Kedua, anak-anak muda ini tentu aja harus ada konsultannya ya. Kita rekrut nih researcher senior dari berbagai dunia gitu kan untuk membimbing tim kita. Yang ketiga pasti butuh infrastrukturnya ya, kita build labnya, alat apa yang diperlukan. Atau kalaupun kita belum punya kapasitasnya, berarti kita harus networking untuk mencari lab mana ya di luar yang bisa kita ajak teliti atau kita bisa uji produk kita untuk membuktikan klaim tersebut gitu. Nah kalau udah ada yang ngikut sih sebetulnya kalau dibilang susah pasti ada susahnya, tapi kan kita mau ngejalanin itu karena kita tahu apa yang kita tuju gitu. Oke, dokter, itu kan prosesnya balik lagi panjang ya dok ya. Itu selain lewat Beauty Science Fest sendiri, dengan cara apa lagi sih dok PT Paragon Corp itu mengajak customer lainnya untuk mengedukasi gitu dok? Ya kalau untuk edukasi macam-macam sih, kita ada acara yang internal kita, misalnya kayak Beauty Science Fest gitu kan. Kita juga memastikan kita kan punya sekitar 7.000 beauty advisor itu juga mempunyai knowledge yang baik dan update. Jadi kita training mereka tuh secara rutin gitu kan. Karena kan titik-titik edukasi itu kan macam-macam kan, bisa lewat sosial media, bisa lewat event kayak Beauty Science Fest, atau ya ketika dia datang ke toko gitu kan, ya mungkin titik diskusi dia tuh akan dengan beauty advisor kita kan. Jadi itu kita pastikan. Kedua, kita juga kolaborasi gitu, misalnya dengan BPOM atau misalnya universitas-universitas juga sekarang suka bikin acara edukasi juga, kita ikut serta gitu. Dan ya mungkin kita juga sebagai perusahaan ketika kita misalnya mau melakukan aktivitas ya campaign, iklan gitu kan, karena kita punya value tadi tuh kita mau mengedukasi, ya kita juga pastikan yang kita komunikasikan itu sesuai sih dengan value perusahaan kita gitu kan. Jadi kita pastikan kalau klaim kayak gini nggak overklaim kan, ini sesuai dengan regulasi kan kayak gitu, tapi tetap bisa dimengerti oleh konsumer kayak gitu. Inovasi-inovasi tersebut itu kan banyak dimunculkan di PT Paragon Corp ya dok. Seperti apa sih dok inovasi-inovasi yang selanjutnya akan dibikin oleh PT Paragon Corp? Inovasi selanjutnya ya tentu banyak sih, karena kan namanya inovasi itu juga dari berbagai titik, bukan hanya produk. Tapi ya let's say di produk, ya kalau kita pakai definisi kosmetik itu kan sebetulnya luas ya, mulai dari sikat gigi gitu kan sampai ke maskara sebetulnya kan. Jadi kalau dibilang next Paragon mau inovasi apa sih, ya dari segi format produknya pun banyak yang kita belum punya gitu, dan kita tentu saja ingin mencoba menawarkan solusi di format-format tersebut untuk konsumer kita gitu. Satu itu. Terus ya kedua, ya ada beberapa sih produk yang mungkin udah familiar tapi kita masih pengen misalnya kita pengen kejar terus nih lip produk yang bisa tahan lama
tapi tetap nyaman dipakai seharian juga. Nah, itu kan kita kejar terus tuh teknologinya. Atau sunscreen gitu kan dengan SPF yang tinggi seringan mungkin. Jadi walaupun udah launching kita tetap pasti akan berpikir kayak kita dengerin nih feedbacknya apa, dan untuk nextnya kita harus improve apa. Jadi gulir terus sih sebetulnya Grace untuk proses inovasi di Paragon gitu. Oke. Tadi Dokter Sari sudah menyebutkan jadi produknya harus melewati beberapa step itu sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas, terus juga bisa sesuai cocok sama kebutuhan setiap kulit wanita yang beragam ya Dok ya. Iya. Itu ada tantangannya nggak sih Dok dalam membuat serangkaian produk seperti itu Dok? Tantangannya jelas ada. Betul, tantangan pertama kan kita harus mastiin yang kita capture sama yang kita buat cocok. Kita kan juga nggak pengen sebetulnya misalnya konsumer maunya dompet warna pink terus tiba-tiba tim saya buatnya tas warna hijau gitu, nggak cocok ya. Jadi kan itu tantangan pertama tuh, terkesan sederhana tapi sebetulnya kita bisa lost in translation gitu. Satu itu. Kedua, ketika kita trial tuh juga pasti ada trial and error ya kan. Encer lah, Misa atau lain-lain, itu tantangan kedua. Tantangan ketiga ya pas uji kadang kita juga kayak oke, harus reformula lagi misalnya kayak kurang long lasting deh kayak gitu. Tantangan keempat ada beberapa performance produk gitu, atau ada penelitian yang kita melakukan yang belum ada kapabilitasnya di Indonesia gitu, di fakultas atau badan riset pelatihan kita harus keluar gitu kan. Sama yang kelima ya untuk semua perusahaan kosmetik saya rasa ya, speed orang kayak ingin sesuatu yang baru tuh kan beda. Maksudnya kayak tahun 2000 awal mungkin orang sudah cukup puas dengan yang ada. Tapi kan sekarang bombardir informasi entah dari obrolan teman, dari apa yang dia lihat di layar handphonenya. Itu kan yang buat kita kayak oke, harus lebih cepat lagi, harus lebih responsif lagi gitu. Oke Dok, itu untuk tips nih buat detikers juga, saya penasaran sih Dok, gimana sih tips dari Dokter Sari buat wanita supaya memilih produk kecantikan yang berdasarkan kebutuhan kulitnya, kan beragam nih Dok, gimana Dok, ada tipsnya Dok? Kalau kami sih mungkin melihatnya itu sangat penting ya. Pertama maksudnya kemajuan sebuah industri itu kan juga harus dibarengi dengan kemajuan pengetahuan atau literasinya gitu. Karena kan kita nggak pengen industri kosmetiknya maju, produk palsunya juga maju misalnya kayak gitu kan. Atau misalnya online itu kan teknologi yang maju, tapi ketika literasi finance nggak maju akhirnya cuma berujung pada pinjol misalnya kayak gitu kan. Jadi kalau mungkin tips dari saya adalah pertama, terlepas dari tipe kulit dan lain-lain ya, pertama kan kita harus paham produk itu ada regulasi dari pemerintah gitu kan. Maka ya kita ketika milih produk ya pastikan dia ternotifikasi BPOM gitu kan. Atau buat yang muslim misalnya tersertifikasi halal MUI, itu satu. Dua, kita kan juga paham challenges-nya di industri kosmetik ya, produk palsu atau produk yang mungkin ada bahan-bahan yang tidak diperbolehkan tapi ada di situ. Maka tapi handle-nya gimana sih? Ya belilah dari channel-channel yang terpercaya gitu kan. Misalnya offline apa, online misalnya ya terverified, atau di apa memang kan suka tuh ada official store dan atau dia official reseller kayak gitu. Ya tiga, juga harus dibarengi oleh ekspektasi ya, gimana ya, maksudnya produk palsu atau produk dengan kandungan yang nggak boleh itu kan sebenarnya mencoba menjawab kita yang misalnya inginnya terlalu instan atau atau inginnya ini tapi produknya harganya miring banget atau apa ya, itu kan kita juga perlu mengedukasi diri kita gitu sih. Nah terus kita juga edukasi kebutuhan kulit kita sih. Kalau menurut saya sih sekarang dengan adanya handphone ya dan banyak kayak Female Daily dan lain-lain, kan banyak tuh tips kayak gimana sih tahu tipe kulit. Nah ikutin di situ. Nanti kan banyak tuh biasanya artikel rentetannya kan. Misalnya kalau tipe kulit kamu kayak gitu maka format ini. Tipe kulit kamu, masa kulit kamu kayak gini, ini ingredient yang dibutuhkan gitu. Nah sekarang produk kosmetik juga menurut saya udah lebih transparan ya. Udah jelas kan, oke, produk ini di packagingnya kandungannya. Iya, kandungan apa? Aku butuh vitamin C, ada vitamin C nggak sih di situ kayak gitu kan? Atau aku kulit yang oily, dia ada bekerja untuk kulit oily atau enggak gitu. Ada sosial media juga bisa di reach out kan, kalau kita nggak yakin bisa DM ke brandnya kayak gitu. Jadi kalau mungkin
secara garis besar ya jadilah konsumer yang teredukasi, dan sebenarnya di masa sekarang itu nggak susah kok gitu. Banyak sumber informasi yang bisa di reach out dari handphone. Kalau dulu kan mungkin telepon consumer service gitu kan, atau konsul ke dokter kulit. Sekarang kan itu semua bisa dari genggaman kita gitu. Oke, dokter, harapannya dari PT Paragon Corp sendiri selama 5 tahun ke depan ini apa aja sih, dok? Harapannya untuk 5 tahun ke depan ya, pertama kita punya beberapa harapan sih. Pertama ya kita kan ingin Indonesia itu bukan hanya negara yang besar konsumernya lalu didatangi oleh banyak produk dari luar negeri. Kita percaya sih sebuah negara itu bisa maju ketika industrinya maju gitu kan. Nah, industri kosmetik itu kita optimis bisa maju seiring dari ya industrinya juga berbenah untuk meningkatkan kapabilitas, tapi juga butuh tadi tuh consumer edukasi. Maksudnya ya nggak harus loh brand lokal itu harus lebih murah daripada brand luar kayak gitu kan. Itu kan kita juga kayak sama-sama mengedukasi diri lah gitu kan. Satu itu kita pengen Indonesia maju melalui industrinya, atau Indonesia bisa mandiri melalui industrinya. Terus yang kedua ya kita sih inginnya ketika sebuah industri maju itu kan sebetulnya banyak ekosistem yang ikut maju. Misalnya kita pakai ekstrak, berarti petaninya ikut maju. Kita banyak riset dengan kampus, berarti kampusnya juga ikut maju gitu kan. Terus dan kalau produk lokal itu kan sebetulnya istilahnya akan muternya buat masyarakat Indonesia juga kan, melalui program CSR-nya atau ya dari employee-nya sendiri gitu kan, atau zakatnya dan lain-lain. Jadi semoga ya industri kosmetik ini adalah salah satu industri lokal yang bisa maju, dan manfaatnya itu sebenarnya akan dirasakan oleh banyak orang kok gitu, bukan perusahaannya itu sendiri gitu. Oke, dokter, menarik ya dok ya. PT Paragon Corp sudah menggali, memenuhi kebutuhan setiap kulit pria dan wanita dengan berbagai macam brand dan produk-produk yang di bawah PT Paragon Corp. Detikers, terobosan dan inovasi yang telah dihadirkan oleh PT Paragon Corp, Detikom dengan bangga memberikan penghargaan sebagai perusahaan kosmetik dengan terobosan terinovatif yang diwakili oleh Mas Ardi Suryadi selaku Wakil Pemimpin Redaksi Detikom. Silakan Mas. Tersari, selamat. Dengan ini kami dari Detikom memberikan penghargaan Detikom Award kepada PT Paragon Kosmetik sebagai perusahaan kosmetik dengan teknologi inovatif. Terima kasih. Selamat ya dok. Ya, Detikers, Dr. Sari, Mas Ardi, terima kasih. Demikian tadi perbincangan kita bersama Dr. Sari. Terima kasih dok yang membahas tuntas tentang beauty meets science sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan berinovasi. Oke, sampai jumpa di Demi Indonesia Bangga selanjutnya. Terima kasih dokter.